Halo, perkenalkan, saya Ahmad Yogi. Di sini saya ingin memaparkan tentang proyek yang telah saya buat untuk assignment dari Pincon Academy. Nah, jadi proyek yang saya buat yaitu bernama Mnemonic. Nah, Mnemonic sendiri adalah sebuah aplikasi note taking atau catatan berbasis web yang dapat digunakan untuk mencatat berbagai hal. Nah, sedikit filosofi. Nama aplikasi ini, Mnemonic, itu dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rumus atau ungkapan untuk membantu mengingat sesuatu. Nah, sejalan dengan arti kata ini, aplikasi ini juga memiliki tujuan, yaitu agar mampu membantu pengguna dalam mengingat hal-hal kecil yang mudah terlupa dengan cara menuliskannya menjadi sebuah catatan. Kemudian, adapun untuk arsitektur aplikasi ini dibangun dengan menerapkan arsitektur client-server, di mana kliennya berupa web browser dan kemudian servernya berupa REST API. Nah, untuk kebutuhan ini digunakan beberapa teknologi. Nah, untuk pada sisi klien, di sini saya menggunakan React, TypeScript, Tailwind, dan Vite. Dan kemudian untuk server, saya menggunakan Node.js, TypeScript, Express, dan untuk basis datanya saya menggunakan SQLite. Nah, kemudian saya lanjut akan menjelaskan mengenai kode yang telah saya buat di sini. Nah, sebelumnya sudah disebutkan bahwa aplikasi ini berarsitektur client server, sehingga secara pastinya atau secara nyatanya itu aplikasi ini sebenarnya ada dua aplikasi di dalamnya gitu. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk di bagian kliennya. Nah, sini aplikasinya juga saya telah pisah untuk klien di folder klien dan untuk server di folder server. Nah, di folder klien sini adalah aplikasi yang dibangun dengan menggunakan React karena dia menjadi sebuah aplikasi browser nantinya atau aplikasi web. Nah, sini untuk build toolnya menggunakan Vite dan saya menggunakan TypeScript di sini. Nah, mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai aplikasi secara keseluruhan. Nah, jadi aplikasi kode secara keseluruhan itu dimulai dari main ini, yaitu dia akan membuat layout utamanya atau layout rootnya. Kemudian dia masuk ke komponen app ini. Nah, komponen app ini adalah komponen utama dari semua aplikasi ini. Nah, kalau saya buka komponen app ini, maka ada lagi komponen main. Dan untuk aplikasi ini, dia juga punya menerapkan React Context gitu untuk berbagi data. Nah, sebelum itu saya ingin menampilkan yang mainnya dulu. Nah, di sini ada beberapa komponen yang digunakan, top bar dan body dan sebagainya. Nah, jadi di bagian body ini nanti di bagian samping ininya aplikasinya bagian utamanya dan top bar ini bagian atasnya dan sebagainya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan juga mengenai konteksnya dulu. Nah, jadi sini saya menggunakan satu buah konteks. Nah, jadi konteks ini adalah digunakan untuk membagi state atau data dari keseluruhan aplikasi sehingga tidak perlu melakukan prop drilling gitu ya, atau harus memasukkan prop terus-menerus ke dalam komponen-komponen dari aplikasi React ini. Nah, adapun untuk konteks ini dia memiliki beberapa state yang akan disimpannya, yaitu adalah mode. Nah, mode ini adalah mode aplikasinya sedang ngapain gitu, misalkan apakah aplikasinya sedang ngedit teks kah, atau sedang menambahkan catatan kah, atau sedang menghapus catatan, atau sedang mencari, dan sebagainya. Nah, jadi untuk mode aplikasi ini itu tersedia di bagian constant ini dan kemudian di app mode ini. Nah, ini ada beberapa mode aplikasinya, yaitu jadi default ketika aplikasi tidak melakukan apa-apa, kemudian view ketika dia melihat satu catatan, kemudian create ini ketika dia baru mau membuat, dan add ini ketika dia akan mengirimkan hasil catatannya itu, hasil pembuatannya ke server, kemudian edit ini baru dia mau mengedit, update ini ketika hasil editannya itu dikirim ke server, kemudian untuk delete ini tentunya ketika dia akan mengirimkan instruksi untuk mendelete catatan, dan kemudian destroy ini ketika catatannya berhasil dihapus gitu ya. Nah, itu ada beberapa mode dalam aplikasi yang mana nantinya mode itu yang akan mengatur jalannya keseluruhan aplikasi. Nah, kemudian ada notes ini. Notes ini adalah berupa array dari catatan. Nah, jadi nanti di sini akan menyimpan semua catatan dari
server yang diterima. Nah, kemudian di sini ada beberapa loading dan error, yaitu ketika aplikasinya mengirim permintaan ke server untuk mengambil catatan ini, ya, keseluruhan catatan ini, apakah dia nanti masih loading atau di error, tergantung dari nanti apakah berhasil atau tidak. Nah, ketika kontek ini dijalankan, pertama-tama dia akan jalankan use effect ini. Nah, use effect ini maka akan memanggil get nodes ini. Get nodes itu adalah service bagian node untuk mengambil semua catatan yang ada di server, ya, kemudian melakukan setting ke state ini, ke state node ini. Nah, kemudian mungkin kita lihat dulu beberapa di node ini. Nah, ini ada beberapa fungsinya, fungsi untuk mengirim permintaan ke API, ya, ke API servernya nanti. Kemudian di sini akan melakukan fetch ke URL ini, yang mana datangnya dari file config ini, ya, URL-nya yang telah disetting di bagian .env ini. Nah, kemudian setelah berhasil dia akan menerima hasilnya dan kemudian akan mereturn datanya berupa node tadi. Nah, kemudian semua state yang tadi yang sudah disebutkan tadi akan dilegasikan gitu, ya, atau dikirimkan kepada semua anak-anak, ya, atau children dari kontek ini, sehingga semua komponen bisa mengakses, ya, state ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan nanti untuk service-nya, tapi pertama kita masuk dulu ke bagian komponen-komponennya yang penting. Nah, mungkin bagian ini dulu, reducernya, ya. Nah, jadi untuk memanipulasi state dari mode ini, saya menggunakan reducer. Nah, jadi reducer ini adalah mekanisme yang memudahkan untuk memanipulasi state pada React. Nah, untuk mode sendiri itu ada beberapa case atau actionnya. Apakah dia lagi default, apakah dia lagi nge-view, lagi create, add, edit, update, delete, destroy, dan reset node ID ini dan sebagainya. Nah, untuk node juga sama. Ini ada actionnya. Dia lagi ngeset, kemudian lagi nge-add atau lagi mengupdate si catatannya. Nah, kemudian dari reducer ini akan digunakan nanti sebagai dispatch di bagian kontek. Nah, kemudian ini mode dispatch ini yaitu adalah sebuah perintah nanti untuk mengatur apa yang dilakukan pada mode ini. Apakah kita lagi ngeset dia lagi ngedit, atau dia lagi nambahkan catatan baru dan sebagainya. Sama untuk dispatch. Nah, sebagai contoh untuk yang dispatch, untuk yang node ini, kalau kita buka lagi yang get node ini, di bagian bawah kita mendispatch atau mengirimkan perintah untuk mengatur, ya, men-set node tadi, kemudian datanya kita kirimkan sebagai payload. Ini yang hasil dari panggilan API ini, ya, API dari server ini. Nah, jadi di set kembali ke sini bagian node sehingga node-nya akan berhasil bekerja di bagian node sini dan dapat digunakan pada aplikasi. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat kode dari bagaimana ketika aplikasi ingin menambahkan catatan, mengedit catatan, atau menghapus catatan. Nah, kalau kita lihat di bagian komponen ini, kemudian di bagian konten, nah sini sebenarnya yang logic utamanya. Nah, kita lihat yang bagian use effect ini. Nah, jadi konten ini kan adalah komponen yang akan menampilkan konten di sini nanti. Nah, konten ini yang tentunya yang akan bekerja untuk mengirimkan sesuatu atau menambahkan logiknya di sini. Nah, jadi misalkan di sini, misalkan modenya view, maka dia akan melihat, mencari node-nya yang mana akan dilihat usernya, kemudian dia akan men-set kontennya, karena sini komponennya berupa input dan text area. Nah, mungkin saya sambil jalankan aplikasinya biar kelihatan gitu, ya. Nah, coba saya jalankan dulu. Nah, klik untuk kliennya, servernya juga dijalankan, server dev gitu, ya.
Nah, kemudian saya buka kembali web browsernya ini, akan saya klik ini. Nah, jadi konten itu adalah yang di sini sebenarnya komponennya gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita lihat, misalkan usernya mengklik ini, klik, maka itu view mode-nya adalah masuk ke bagian ini, bagian create gitu ya. Jadi kontennya di clear ya. Konten tuh konten ini ya, di yang judul dan ini bodinya. Nah, gitu. Kemudian ketika dia add, dia akan menambahkan add note ini. Add note ini adalah service yang dari ini untuk menambahkan catatan ke server gitu ya kira-kira. Nah, kemudian kalau ngedit tentunya sama. Dia akan melakukan fokus ke text editnya di sini, ke konten, karena dia akan mengedit gitu. Kemudian kalau mengupdate, maka dia akan mengirimkan request ke server untuk mengupdate note-nya atau catatannya. Nah, kemudian ada beberapa lagi, misalkan untuk menghapus. Untuk menghapus, kebetulan menghapus itu coba saya tambahkan dulu beberapa ya. Catatan 1 misalkan tes, saya tambahkan. Nah, kebetulan untuk menghapus tombolnya ada di bagian sini. Nah, itu ada di komponen yang berbeda, yaitu di note item gitu ya. Nah, di sini komponennya. Nah, kemudian sini ada fungsi untuk menghandle ketika buttonnya menghapus note-nya. Nah, kalau diklik maka dia akan sama menjalankan service ya, service untuk mendelete atau menghapus catatannya gitu. Nah, kemudian inti utamanya di bagian aplikasi ini adalah bagian service-nya. Nah, sebenarnya service ini adalah utamanya ketika dia akan berinteraksi dengan server untuk meminta atau mengirim data. Nah, pertama untuk yang get note tentunya untuk mendapatkan semua note atau catatan gitu ya dari server. Nah, kemudian untuk yang add ini untuk menambahkan catatan, dia akan memfetch sama URL-nya dengan mengirimkan post, dan ini untuk bodinya. Kemudian untuk delete sama, dia akan mengirimkan request untuk mendelete dengan metodenya adalah delete gitu. Dan kemudian update, metodenya adalah put, dan kita akan mengirimkan hasil update-nya ke URL ini yang sama. Nah, kemudian untuk URL-nya sendiri itu disimpan di bagian env ini, env lokal. Nah, ini adalah API yang sudah dijalankan gitu. Nah, mungkin itu saja untuk yang kliennya. Kemudian saya akan jelaskan untuk yang servernya. Nah, di bagian servernya ini yang bagian pentingnya gitu kira-kira. Nah, jadi di bagian server ini dia menghandle berbagai route. Jadi sini untuk yang node. Nah, route untuk API-nya kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini untuk ketika dia masuk di /get, sebenarnya ini satu grup gitu ya, /node/get gitu ya. Nah, /node gitu sebenarnya. Nah, dia akan menjalankan get handler ini, get node handler. Kemudian ini ada beberapa handler dari untuk route node ini. Nah, mungkin kalau kita lihat di indeksnya, nah sebenarnya dia akan menggunakan ini node route-nya ini di bagian sini. Nah, ini node ini. Sehingga ini adalah route-nya. Jadi ini /node sebenarnya, ini /node juga. Ini /node with ID dengan ID-nya, kemudian /nodes juga dengan ID-nya. Kemudian ini sama untuk ID-nya juga, untuk parameter ID-nya. Nah, mungkin kita lihat handler-nya dulu. Nah, di bagian handler, saya pisah ini untuk yang create node handler. Nah, ini adalah handler yang akan menerima request dari klien dan akan memprosesnya. Nah, kira-kira cara kerjanya sama. Pertama, untuk yang create ini dulu, dia akan mungkin saya jelaskan untuk yang get node dulu ya. Nah, ini paling sederhana. Nah, pertama dia akan memanggil fungsi dari model ini, get nodes. Nah, get nodes ini adalah fungsi dari model untuk mengambil catatan ya dari database. Mungkin kita lihat dulu. Nah, kira-kira seperti ini untuk yang di bagian modelnya. Nah, jadi sini berupa fungsi untuk mengirimkan ya statement SQL select all from nodes gitu. Kemudian dia akan mereturnkan hasilnya. Nah, kemudian sama untuk yang add, dia akan mengirimkan statement SQL untuk menginsert data. Untuk destroy juga sama.
untuk mendelete, dan untuk get ini untuk memilih salah satu gitu. Untuk update dia akan mengupdate salah satu catatan gitu ya berdasarkan handlernya. Nah kemudian kembali ke handlernya, dia akan mengambilkan, kemudian result ini hasilnya adalah ada hasilnya sebenarnya, ada modelnya gitu. Nah kemudian apakah dia mengandung errornya ada gitu, misalkan kalau errornya ada, maka dia akan mengirimkan internal server error gitu ya, karena dia error gitu. Nah kalau tidak ada error, maka dia akan mengirimkan datanya menjadi JSON gitu ya, menjadi JSON. Nah ini untuk yang get node, kemudian untuk yang get node aja gitu sama kira-kira. Nah di sini mungkin ini ada tambahan yaitu validasinya. Misalkan untuk ini kan dia perlu ID-nya untuk mendapatkan salah satu dari node itu. Nah kemudian dia validasi menggunakan validate ID param ini adalah fungsi tambahan di bagian helper dan mengembalikan apakah dia valid atau tidak gitu. Dan kemudian ada message-nya itu adalah validnya itu karena apa gitu, atau mungkin error message-nya gitu lah kira-kira. Nah kemudian sama dia akan memanggil fungsi dari model ini untuk mendapatkan hasilnya. Kalau terjadi error, kemudian kirim internal server error. Kalau tidak, maka kita return hasilnya gitu ya. Untuk yang ini hasilnya itu berupa catatannya gitu. Nah mungkin sedikit juga mungkin saya kembali dulu ke yang edit, kira-kira sama validasi, kemudian ini mengirim fungsinya ke model dan mereturnnya berdasarkan hasilnya. Nah mungkin juga sedikit kalau misalkan ini validasi salah, maka status yang dikirimkan itu adalah bad request. Nah mungkin kita lihat dulu yang di bagian ini ya, bagian misalkan add node lagi, ini yang model, kemudian kita bagian ke database saja mungkin. Nah jadi database ini menggunakan SQLite. Nah di sini bagian sini, nah dia akan menggunakan SQLite yang mana kemudian database ini akan digunakan tadi untuk model, untuk baru kerja gitu kira-kira. Ups, nah ini tadi ya untuk menambahkan model, menghapus, mendapatkan catatan, mendapatkan semuanya, dan untuk mengupdate-nya. Nah kemudian berbagai handler tadi saya minimize dulu. Untuk bagian route, bagian node ini akan menerima tadi requestnya. Nah sebagai contoh, misalkan saya ingin menjalankan contoh requestnya mungkin gitu kira-kira. Jadi saya menggunakan HTTP PY gitu ya. Misalkan saya ingin memanggil bagian node, nah maka ini yang return adalah semua catatan data ya, semua catatan yang ada dari penggunanya. Nah yang mana ini sync dengan ini gitu ya kira-kira. Nah misalkan untuk satu aja, nah maka datanya kembali satu. Misalkan kita bisa juga untuk mengupdate misalkan yang satu, maka kalau misalkan salah jadi kita inputkan value-nya karena ingin mengupdate kan ya, maka kita dikirimkannya bad request gitu kira-kira pesannya ini. Nah kira-kira seperti itu untuk API-nya atau servernya. Nah jadi arsitekturnya sama. Di sini ada handlernya ya, ada modelnya untuk bekerja dengan database-nya, kemudian ada route-nya. Nah kemudian beberapa tambahan juga sini saya menambahkan script luar gitu untuk menjalankan aplikasinya, untuk menjalankan klien dan server. Nah kira-kira mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk project ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan salam jumpa.